Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Pak Widi hadir kembali melalui channel YouTube Pak Widi untuk memberikan materi video kepada anak-anak tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayahnya, ya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini sangat kaya raya akan sumber daya alam. Nah, hal ini dikarenakan oleh kondisi geografis setiap wilayahnya yang berbeda-beda. Nah, letak geografi Indonesia ini berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan serta berada di dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa, sehingga hanya memiliki dua musim dan panas yang merata, sehingga di sini di Indonesia ini terdapat keanekaragaman sumber daya alam yang sangat melimpah, baik yang hayati dan non hayati. Ada suatu wilayah di situ yang memiliki sumber daya alam melimpah. Di sisi lain namun juga ada wilayah yang minim. Bukan berarti tidak ada, tapi sedikit sumber daya alam. Secara umum sumber daya alam yang dapat diperbarui di Indonesia itu berupa hewan dan tumbuhan. Nah, untuk itu ada daerah yang memiliki sumber daya alam itu tinggi, banyak, atau daerah juga yang lain yang tidak memiliki sumber daya alam tersebut. Nah, dikarenakan tadi ya letak wilayahnya yang berbeda-beda. Semisal kalau di Kalimantan karena banyak hutan, tentu saja lain dengan di Nusa Tenggara yang letaknya bukan hutan belantara namun hutan savana. Nah, kalau di Kalimantan kita bisa menemui banyak sekali pohon-pohon yang kayunya keras yang bisa digunakan untuk membangun rumah ataupun membuat perabot rumah tangga, sementara di daerah lain ada yang minim hal tersebut. Nah, maka tumbuhan yang tersebar di Indonesia itu meliputi ada tanaman pangan, tanaman industri, dan hasil hutan. Adapun hewan itu dimanfaatkan sebagai usaha dalam bidang peternakan dan perikanan. Anak-anak, berikut adalah persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita mulai dari hasil pertanian yang merupakan makanan pokok. Yang pertama adalah padi. Padi adalah makanan pokok penduduk Indonesia. Padi ini tersebar di wilayah yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Nah, ini adalah lumbung-lumbungnya. Adapun untuk padi sendiri ini bisa dikatakan hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian jagung tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Ubi kayu tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan juga Nusa Tenggara Timur. Kacang tanah ada di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat. Sayur-sayuran ada di Kepulauan Jawa, ada di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nah, itulah persebaran tanaman pangan atau hasil pertanian di Indonesia. Kemudian tanaman industri merupakan bentuk dari perkebunan yang menanam jenis tanaman perdagangan untuk keperluan industri, bukan untuk pangan tapi untuk industri besar. Adapun jenis bukan tanaman pangan pokok maksud saya ya. Adapun jenis tanaman industri antara lain tebu, teh, cengkeh, karet, kopi, dan coklat. Adapun persebaran hasil perkebunan ya tersebar di daerah-daerah berikut. Yang pertama tebu. Tebu ini merupakan bahan baku untuk membuat gula. Nah, ini tersebar di daerah Jawa dan Sumatera Barat, anak-anak. Jawa menyeluruh, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk teh ini di Sumatera dan Jawa. Kemudian cengkeh ini juga di Sumatera dan Jawa. Untuk karet ini
banyak terdapat di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Utara, Aceh, serta beberapa provinsi di Jawa dan di Kalimantan Selatan. Untuk kopi, ini ada di Pulau Jawa, beberapa provinsi di Sumatera terutama Lampung dan di Flores. Sedangkan coklat itu ada di Sulawesi dan Jawa Tengah. Sementara kelapa sawit banyak terdapat di Aceh maupun Sumatera. Daerah Sumatera pada umumnya ini banyak terdapat kebun kelapa sawit, ya, termasuk di Riau, di Provinsi Riau ini banyak terdapat kebun kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu untuk apa? Kelapa sawit itu untuk bahan baku minyak goreng. Kemudian sebagian besar wilayah Indonesia ini merupakan hutan, anak-anak. Nah, kita ketahui hutan itu tanaman yang tumbuh di hutan itu bisa digunakan untuk mencegah banjir dan tanah longsor serta tempat tinggal hewan. Namun hasil kehutanan negara Indonesia itu juga boleh dimanfaatkan. Nah, dengan cara tadi kita melakukan tebang pilih dan reboisasi. Kalau dihabisi semua, efeknya akan terjadi banjir, tanah longsor, dan habitat hewan di hutan akan hilang. Nah, maka kita harus cermat dalam menggunakan sumber daya alam, terutama kayu yang diambil dari hutan ini. Nah, beberapa kayu yang ada di hutan Indonesia itu memang kayu-kayu yang terbaik yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan rumah maupun perabot rumah tangga. Bisa dijadikan mebel juga. Nah, maka dari itu kita memiliki hak untuk menggunakannya, nah, namun dengan mengingat pelestariannya juga. Oke, hasil-hasil kayu di hutan negara kita setiap wilayah berbeda-beda. Di wilayah hutan Kalimantan itu terdapat kayu-kayu besar yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Sedangkan di Nusa Tenggara itu terdapat pohon-pohon kayu yang bisa digunakan untuk kosmetik ataupun wewangian. Nah, berikut adalah jenis-jenis kayunya. Saya sebutkan kayu kerwing, kayu meranti, dan kayu agatis. Nah, orang-orang di tempat Pak Widi menyebutkan kayu-kayu itu dengan kayu Kalimantan. Kenapa? Karena kayu-kayu tersebut banyak terdapat di hutan Kalimantan. Kemudian kayu yang keras dan kuat ini banyak sekali di daerah Jawa Tengah, terutama di daerah Batang, yaitu kayu jati. Kayu jati ini manfaatnya sangat besar sekali untuk bangunan rumah maupun mebeler. Nah, ini terdapat di Jawa Tengah. Nah, kayu cendana, kemudian kayu putih. Nah, sebagai minyak kayu putih ini terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan rotan itu terdapat di Sumatera dan Maluku serta di Kalimantan. Berikut tadi adalah persebaran sumber daya alam di Indonesia yang berupa tumbuh-tumbuhan, baik hasil pertanian, hasil perkebunan maupun hasil kehutanan. Selain dari tumbuh-tumbuhan, ya, wilayah Indonesia juga sebagai tempat hidup beberapa hewan. Nah, hewan ini ada sebagian digunakan oleh masyarakat untuk dijadikan hewan ternak untuk dimanfaatkan dagingnya, telurnya, kulitnya maupun tenaganya. Berikut persebaran hewan di Indonesia, hewan ternak di Indonesia, ya, perikanan dan peternakan. Nah, untuk ternak sapi ini banyak terdapat di Nusa Tenggara Barat dan juga Jawa Timur. Ternak kuda, nah, ini makannya rumput dan di padang rumput yang sangat luas. Nah, Indonesia ini memiliki daerah yang berupa rumput, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Maka di daerah oleh masyarakat cocok digunakan untuk peternakan kuda. Nah, selanjutnya ini untuk budidaya perikanan ada udang dan bandeng. Ini ada di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan tiram dan mutiara ada di Bali, Maluku dan Papua. Ini Indonesia dan anak kaya raya sekali akan sumber daya alam. Demikianlah anak-anak,
Pak Widi menerangkan sebaran sumber daya alam. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena kapasitas untuk merekam juga sangat kecil, belum bisa menyediakan kualitas yang lebih besar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.